Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel di Harjo Wahyono Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tenses dalam bahasa Inggris yaitu simple past tense. Pernahkah kalian memiliki pengalaman yang tak terlupakan? Lalu, bagaimana cara kalian menceritakannya dalam bahasa Inggris? Nah, simple past ini adalah tenses yang tepat untuk menceritakan pengalaman kamu dalam bahasa Inggris. Seperti definisi dari simple past ini. The simple past is verb tense which is used to show that completed action took place at specific time in the past. Jadi, sesuai dengan definisi tersebut, simple past ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Nah, berikut ini adalah time signal atau kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple past, seperti yesterday, last week, last year, last night, this morning, an hours ago, a few minutes ago, dan lain sebagainya. Intinya, kata keterangan waktu di sini menunjukkan bahwa waktu tersebut sudah berlalu. Lalu, bagaimana sih cara membentuk kalimat simple past? Cara membentuknya ada dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan pola verbal atau menggunakan kata kerja. Dan kedua, dengan menggunakan pola nominal atau bukan menggunakan kata kerja. Kedua kalimat ini memiliki bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pertama, saya akan menjelaskan bentuk kalimat positif dari simple past. Kita mulai dari bentuk verbal. Perhatikan rumus berikut ini. Rumus kalimat bentuk positif verbal ini adalah subjek, ditambah verb 2, ditambah komplement. Yang mana subjek meliputi I, you, we, they, she, he, dan it. Kemudian verbnya kita menggunakan verb 2 yang meliputi regular verb atau kata kerja beraturan dan irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Kemudian ditambah dengan komplement yang meliputi objek, adjektif, adverb, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut ini. He went to Jakarta last week. Dia pergi ke Jakarta minggu lalu. Dari kalimat ini kita ketahui bahwa he adalah sebagai subjek. Kemudian went adalah verb 2 daripada go. Jakarta adalah sebagai komplement. Dan last week adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Berikutnya, kita lanjutkan dengan bentuk nominal dari kalimat positif simple past. Perhatikan rumusnya berikut ini. Rumusnya adalah subjek ditambah auxiliary was atau were, kemudian ditambah dengan komplement. Perhatikan, untuk subjek I, she, he, dan it, maka seterusnya harus menggunakan auxiliary was. Sedangkan untuk subjek you, we, they, maka seterusnya harus menggunakan auxiliary were. Perhatikan contohnya berikut ini. She was late yesterday. Dia datang terlambat kemarin. Dari contoh kalimat ini, kita bisa ketahui bahwa subjek yang digunakan adalah she. Maka, seterusnya kita harus menggunakan was. Dan late di sini adalah sebagai komplement. Kemudian yesterday adalah sebagai kata keterangan waktu. Berikutnya, bentuk kalimat negatif dari simple past. Kita mulai dari bentuk verbal. Rumusnya adalah subjek yang terdiri dari I, you, we, they, she, he, it, kemudian ditambah dengan auxiliary not. Dalam hal ini adalah did not. Kemudian ditambah dengan infinitive verb 1 atau verb 1, lalu ditambahkan dengan complement. Contoh, he did not go to Jakarta last week. Dia tidak pergi ke Jakarta minggu lalu. Dari contoh ini, kita ketahui bahwa he merupakan sebagai subjek. Kemudian did not merupakan auxiliary not. Dan go merupakan verb 1. Ke Jakarta merupakan komplement. Lalu last week merupakan adverb of time atau kata keterangan waktu.
Berikutnya, kita lanjutkan dengan bentuk nominal dari kalimat negatif simple past. Perhatikan rumusnya berikut ini. Untuk subjek I, she, he, dan it harus ditambah dengan auxiliary noun. Dalam hal ini adalah was not. Kemudian ditambah dengan complement. Sedangkan untuk subjek you, we, they harus ditambah dengan were not. Dan kemudian ditambahkan dengan complement. Contoh, she was not late yesterday. Dia tidak sedang terlambat kemarin. Dari contoh ini, kita ketahui bahwa she merupakan sebagai subjek. Kemudian, was not merupakan auxiliary noun. Di sini kita menggunakan was not karena subjek yang digunakan adalah she. Kemudian selanjutnya, late di sini merupakan sebuah komplement. Dan terakhir, yesterday merupakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Berikutnya, kita lanjutkan dengan bentuk interrogatif dari simple past. Interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Kita mulai dari bentuk verbal. Rumusnya adalah auxiliary did ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan verb 1, lalu ditambah dengan complement, dan terakhir ditambah dengan question mark atau tanda tanya. Contoh, did he go to Jakarta last week? Apakah dia pergi ke Jakarta minggu lalu? Dari kalimat ini kita ketahui bahwa did merupakan auxiliary, kemudian he merupakan subjek, kemudian go merupakan verb 1, lalu Jakarta merupakan objek atau complement, dan last week merupakan adverb of time atau kata keterangan waktu, dan terakhir question mark atau tanda tanya. Kita lanjutkan dengan bentuk nominal dari kalimat interrogatif simple past. Rumusnya adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini ada dua bentuk auxiliary. Jika kalian menggunakan was, maka selanjutnya harus menggunakan subjek I, she, he, dan it. Lalu ditambah dengan complement dan question mark. Jika menggunakan where, maka selanjutnya harus menggunakan subjek you, we, they. Kemudian ditambah dengan complement dan question mark. Contoh, was she late yesterday? Dari contoh ini kita ketahui bahwa was merupakan auxiliary. Kemudian she merupakan sebuah subjek, late merupakan complement, dan yesterday merupakan kata keterangan waktu. Dan tanda tanya merupakan question mark. Selain verbal dan nominal, kalimat interrogatif simple past juga dapat menggunakan 5W1H. Perhatikan rumusnya berikut ini. 5W1H yaitu what, who, where, when, why, how, ditambah dengan auxiliary was atau where, kemudian ditambah dengan subjek, lalu ditambah dengan complement dan question mark. Perhatikan penggunaan was dan where berdasarkan subjek yang digunakan. Contoh, where was yesterday? Dari contoh ini kita ketahui where merupakan salah satu dari 5W. Kemudian was merupakan auxiliary, she merupakan subjek, yesterday merupakan kata keterangan waktu, dan tanda tanya merupakan question mark. Nah, jika kalian ada yang bertanya bagaimana sih cara membentuk verb 1 menjadi verb 2, berikut saya tampilkan beberapa aturan dalam membentuk verb 1 menjadi verb 2. Pertama, kata kerja beraturan atau regular verb langsung ditambah dengan ed. Contoh, work menjadi worked, play menjadi played. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y dan sebelumnya konsonan, maka Y diubah menjadi I, kemudian ditambah dengan ed. Contoh, study menjadi studied, cry menjadi cried. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y dan huruf sebelumnya adalah huruf vokal, langsung ditambah dengan ed. Contoh, play menjadi played, obey menjadi obeyed. Selanjutnya, kata kerja yang terdiri atas satu suku kata dan huruf terakhir adalah konsonan, maka konsonannya didobelkan, lalu ditambah dengan ed. Contoh, stop
menjadi started. Clap menjadi clapped. Dan yang terakhir, untuk kata kerja yang tak beraturan atau irregular verb, tidak ada aturan pasti, jadi harus dihafalkan ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari simple past. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Dan jangan lupa, bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng kalian supaya mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.